Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wada wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur hanya kepada Allah dan berharap kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat salam kepada Nabi, karena kita berharap suatu masa kelak di akhirat kita bertemu, berjumpa dan meraih syafaatnya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj, kemudian mendapatkan oleh-oleh besar berupa kewajiban melaksanakan sholat. Ketika pelaksanaan sholat itu didiskusikan, ada sementara 3 orang yang merespon tentang diskusi pelaksanaan sholat ini sebagai oleh-oleh Nabi ketika melakukan Isra Mi'rajnya. Pertama, ada yang mengungkapkan bahwa berdiskusi tentang Isra Mi'raj dengan pelaksanaan sholatnya sudah cukuplah. Sebab umat Islam sudah mengetahui dan mengerti bahwa sholat itu fardu atau wajib sejak 1400 tahun yang lalu. Sementara golongan yang kedua menyatakan bahwa diskusi tentang pelaksanaan sholat itu tetap hangat untuk dibicarakan. Disebabkan meskipun orang itu sudah mengetahui atau kita sudah mengetahui sholat itu diwajibkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu, tapi kenyataannya masih banyak orang yang tidak melaksanakannya. Sementara yang ketiga menyimpulkannya bahwa diskusi atau pembahasan tentang sholat itu tetap menarik untuk disampaikan. Disebabkan karena banyak orang yang sudah melaksanakan sholat tapi tetap mendapatkan kecaman oleh Al-Quran. Maka ketika Al-Quran mengecam orang yang melaksanakan sholat, bukankah cukup populer? Surat Al-Ma'un menyatakannya, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang melaksanakan sholat itu. Bukankah masih ada yang celaka melaksanakan sholat? Tidak hanya sekedar yang meninggalkan sholat, tapi bukankah yang sudah mengerjakannya pun masih tidak terlalu aman dikatakan sebagai orang yang melaksanakan sholat? Nah, kenapa demikian? Karena seringkali ketika apapun ibadah yang kita kerjakan, kita selalu terjebak pada ritualnya, tapi melupakan hakikatnya. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kita terjebak dengan rutinitasnya tapi tidak sanggup untuk mengambil nilai-nilai dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita mendiskusikan tentang sholat ini, maka ulama ahli fikih menyimpulkan orang bisa dikatakan sholat apabila dia mulai dengan takbir dan berakhir dengan salam. Nah, dimulailah dia dengan takbir. Kata para ulama, sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bahwa sholat itu adalah segala macam aktivitas diawali takbir, berakhir dengan salam. Jadi kalau ada orang yang sudah melaksanakan takbirnya, Allahu Akbar, sampai dengan dia menoleh Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, secara rumusan hukum fikih dia sudah selesai melaksanakan sholat. Dia sudah disebut orang yang melaksanakan sholat. Tapi kalau dalam ukuran Quran, boleh jadi dia belum bisa disebut sebagai orang yang melaksanakan sholat. Bukankah orang yang melaksanakan sholat dalam wawasan Al-Quran adalah orang yang bisa tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar? Bukankah cukup populer disebut dengan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat semestinya mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau gitu yang takbir sampai dengan salam, itulah ritualnya. Sementara tercegah dari perbuatan keji dan munkar, itulah hakikatnya. Nah, kita seringkali terjebak pada ritualnya, lupa pada hakikatnya. Sehingga mendiskusikan persoalan batalnya, dilarangnya ini, dilarangnya itu, tapi kita melupakan hakikat dari pelaksanaan sholat. Sementara ulama fikih menyimpulkan, bisa jadi syariat itu berubah, tapi hakikat tidak pernah berubah. Bukankah kalau orang kemudian dalam kondisi sakit, sholat itu tidak harus berdiri, cukup dengan tidur? Bukankah kalau orang sedang di kendaraan, sholat tidak harus turun, cukup di kendaraan? Tapi hakikatnya mereka adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, inilah hakikat.
Kalau begitu, bisa jadi dan memang kenyataannya benar ketika Allah menyimpulkan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melaksanakan sholat itu yang ditafsirkan oleh Al-Quran berikutnya. Alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat ketika dia lalai akan makna sholatnya. Makna sholat yang dia lalai ditafsirkan oleh Quran berikutnya. Yura'un. Mereka riya. Tidak wajar orang melaksanakan sholat dalam kondisi riya. Disebabkan ketika dia mulai takbirnya saja, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Bukankah dia ibadah hanya kepada Allah? Maka kalau dia ingin penilaian orang lain disebut hebatlah, rajinlah, dan segala macamnya. Bukankah nilai-nilai kepada Allahnya sudah hilang? Nah, bukankah dia terjebak pada ritual, lupa pada hakikatnya? Dia hanya melaksanakan syariatnya, tapi lupa pada hakikatnya. Kalau gitu orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang pertama dalam syariatnya, Allahu Akbar menjadikan orang tersebut adalah orang-orang yang menganggap dirinya selalu rendah, hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kalau sudah saya melaksanakan sholat, sombongnya belum hilang juga, maka takbirnya tidak pernah berfungsi bagi dia. Takbir mengangkat tangannya hanya ritual semata, tetapi hakikatnya tersingkirkan dan terabaikan, tidak bisa dimaknai. Dia masih tetap sombong, dia menyatakan dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau gitu bukankah sah sholatnya, tapi hakikatnya tidak didapatkan. Pemirsa yang saya hormati, ketika orang melaksanakan sholat, beberapa kali, bahkan 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Kalimat ini minimal 17 kali kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Belum lagi kalau seandainya kita menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Bukankah bisa aja lebih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ungkapan, ya Allah, kepada engkaulah kami ibadah. Hanya kepada engkaulah minta pertolongan. Orang yang sholat semestinya secara hakikat dia sadar orang yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Itulah orang yang sholat. Karena dia mengungkapkan berulang-ulang hanya kepada engkaulah kami beribadah, hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kalau gitu dia membutuhkan pertolongan dari Allah saat ke saat dan tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang ini? Nabi SAW bersabda, Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong kesulitan saudaranya. Kalau gitu untuk mendapatkan pertolongan Allah, caranya tolong orang lain, baru pertolongan Allah itu akan datang. Sementara orang yang sholat ini 17 kali dia mengucapkan kepada engkaulah kami beribadah, kepada engkaulah kami memohon pertolongan, tapi pelitnya tidak ketulungan. Kalau gitu dia terjebak pada ritual, lupa pada hakikatnya. Hakikat sholat itu orang yang butuh, selalu butuh dan selalu butuh. Bahkan sholat itu tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup. Kalau gitu dia harus memaknai, saya butuh terhadap pertolongan Allah. Kalau saya butuh terhadap pertolongan Allah, maka saya harus melakukan sebuah perilaku ataupun perbuatan yang menyebabkan bantuan dan pertolongan Allah itu datang. Bantuan dan pertolongan Allah itu datang ketika saya mau bantu orang lain. Kalau gitu syariatnya dia laksanakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali dia laksanakan. Hakikatnya dia bantu kepada orang lain atau menjadi orang yang sering kali berderma kepada orang lain, mengikis rasa pelitnya kepada orang lain. Pemirsa yang insya Allah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat itu akan berakhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kita nengok kiri. Sementara para ahli menyatakan bukan tanpa kandungan pelajaran berharga kita nengok kanan, nengok kiri ketika menyelesaikan sholat. Assalamualaikum, damai kepada kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah. Nengoklah kita ke kanan. Assalamualaikum, rahmatlah bagi kalian, damailah bagi kalian, kita nengok kiri. Ini kan artinya orang yang melaksanakan sholat tidak hanya terjebak pada dia hubungan kepada Allah dan kemudian menafikan lingkungan. Tidak. Setelah awalnya beribadah kepada Allah, bukankah ada kanan dan kiri? Bukankah ini lambang manusia?
Kalau gitu disebutlah dengan populernya ungkapan hablum minallah, hablum minannas. Assalamualaikum itu lambang kita menebarkan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullah, kita menebarkan kedamaian ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita menebarkan yang ke kiri. Kalau gitu sikap seorang muslim adalah bahwa sholatnya mampu menjadikan dia orang yang menebarkan kedamaian kanan dan kiri. Kanan itu kan lambang orang yang suka pro kepada kita. Kiri itu kan lambang orang yang benci kepada kita. Hidup ini dapat dipastikan sebaik-baiknya kita, hidup ini ada dua loh. Orang yang pro dengan kita, orang yang kontra dengan kita. Sebaik-baik hidup ini ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu hidup. Jangan pernah merasa bahwa kita itu orang semua suka ke kita, nggak ada yang nggak suka dengan kita. Tidak. Salat itu menyebabkan kita sadar, setelah saya melaksanakan ibadah ini, ada orang di kanan, ada orang di kiri. Ada orang yang suka dengan ibadah saya, ada orang yang tidak suka kepada saya. Nah, tapi sikap kita netral. Kepada orang yang suka, Assalamualaikum warahmatullahi, damai bagi kalian yang suka kepada saya. Kepada orang yang suka, tidak suka, Assalamualaikum warahmatullahi, damai bagi kalian yang boleh jadi Anda tidak suka kepada saya. Apapun sikap Anda kepada saya, sikap saya kepada Anda, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukankah ini yang diajarkan oleh Nabi? Afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan kedamaian itu kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Bukankah kita ini menjadi orang yang menebarkan kedamaian? Lalu gimana orang yang melaksanakan sholat ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi mulutnya menyebarkan informasi yang tidak benar. Tapi sikapnya membunuh karakter orang lain. Tapi kehidupannya seringkali menghancurkan kehidupan orang lain. Bukankah tidak bisa menjelaskan, bukankah dia tidak menebarkan kedamaian? Kalau gitu orang yang sholat sudah dia takbir salam, tapi perilakunya menjadi momok bagi masyarakat. Orang itu terjebak pada lahiriah sholat, syariat sholat, sementara dia lupa akan hakikat sholat. Kalau gitu, pemirsa yang saya hormati, inilah syariat dengan hakikat. Belajar agama dengan syariat tanpa hakikat tidak akan pernah membuahkan hasil agama kita ini. Hanya sekedar capek melaksanakan risalahnya, tapi tidak pernah berbuah. Sementara kita mempelajari hakikatnya tanpa syariat, hakikat tidak akan pernah muncul kecuali melalui syariat. Bagaikan buah, tidak akan pernah berbuah tanpa ada pohon. Kalau gitu, pohon dengan buah satu kesatuan yang selalu harusnya tetap ada. Syariat dengan hakikat tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ibadah seseorang. Melaksanakan syariat harus berbuah hakikat. Mempelajari hakikat diawali dengan syariat. Laksanakan sholat ritualnya tetapi harus berbuah dengan hakikatnya. Menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang boleh jadi dermawan dan tidak sombong, mau membantu kehidupan orang lain yang susah, dan yang terpenting, menebarkan kedamaian ke kanan dan ke kiri. Jangan melaksanakan sholat, tapi mulut masih mencaci maki. Jangan melaksanakan sholat, tapi tangan memukul orang lain. Kalau gitu, orang yang begini masih terjebak dalam ritual atau syariat, tidak mampu mencapai kepada hakikatnya. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah, apapun ibadah yang kita kerjakan tersebut, syariatnya kita laksanakan, hakikat insya Allah akan kita petik sebagai buahnya. Inilah apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Berharap besar kita menapaki ridha Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diberikan kepada umat Islam ini insya Allah berbuat akhlak yang baik sebagaimana Nabi menyatakannya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Cukup populer dalil ini, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ya, bagi kehidupan semesta ini. Bukan tanpa akhlak di dunia ini, tapi menyempurnakan ke arah yang lebih baik lagi dari syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Islam sebagai agama mampu menebarkan kedamaian yang ditebarkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, dan dia seorang yang berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya sebagaimana Allah menerangi bumi ini dengan sinar mataharinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sesi kali ini alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, dan saya coba akan memberikan jawabannya. Pertama,
Pertanyaannya, bolehkah mengerjakan sholat fardu 2 kali untuk membantu orang yang tidak sempat berjamaah, supaya orang tersebut dapat mendapatkan pahala berjamaah? Sementara kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu. Apakah bisa diulang? Begini, bahwa istilah sholat itu ada 3. Pertama, sholat itu dilakukan adaan namanya. Ini yang paling umum. Banyak ataupun mayoritas kita usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Status sholat itu pertama adaan. Adaan itu artinya cash. Dia melaksanakan sholat ini saat ini dia kerjakan. Itulah adaan. Subuh dikerjakan pada saat subuh, zuhur dikerjakan pada saat zuhur, asar dia kerjakan pada saat asar, demikian seterusnya. Sholat yang dikerjakan dalam kondisi dan waktu yang tepat itu disebutlah adaan, istilahnya yang cukup populer. Kemudian cukup populer juga istilah yang kedua, qodoan. Nah, qodoan ini sebuah istilah dalam sholat untuk melaksanakan sholat yang belum dikerjakan. Kalau ada orang yang tertidur karena minum obat, jam 11 dia tertidur, bangun jam 5 sore. Zuhur dia tidak kerjakan disebabkan karena dia ketiduran. Nah, kalau gitu dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat zuhurnya di waktu asarnya. Nah, mengerjakan sholat zuhur di waktu asar ini karena tidak dikerjakan pada saat zuhur, disebutlah qodoan. Dia tidak boleh diniatkan. Tidak boleh orang mengatakan, sudah sholatnya nanti dikodok saja. Kodok itu tidak boleh diniatkan. 1, disebabkan karena faktor dia ketiduran. Atau 2, disebabkan karena faktor lupa tidak mengerjakannya, dikerjakan di luar waktunya. Itulah qodoan. Sementara istilah yang ketiga tidak terlalu populer. Namanya i'adah. I'adah secara bahasa artinya mengulang. Mengulang sholat. Begitu kondisinya. Nah, mengulang sholat ini ada beberapa penyebabnya. 1, orang mengulang sholat itu disebabkan karena sholat yang dikerjakannya tidak sah. Maka wajib diulang. Atau yang kedua, sholat itu memang tidak sah disebabkan ada faktor lain. Orang yang tayamum pada saat zuhur disebabkan tidak ada air. Begitu zuhur akan selesai, tiba-tiba air menyala. Sedangkan zuhur masih ada waktunya. Sementara ulama menyimpulkannya, zuhur yang tadi tayamum tidak sah disebabkan karena saat ini zuhur masih ada ataupun sudah terdapat air. Maka orang yang tayamum dianjurkan untuk mengakhirkan sholatnya sampai waktu yang kedua masuk. Maka dia wajib mengulang sholat zuhurnya yang tayamum batal disebabkan karena ada air pada saat sholat itu masih atau waktu sholat itu masih berlangsung. Sementara yang ketiga yang menjadi pertanyaan ini, bolehkah saya mengulang sholat fardu yang saya sudah kerjakan, sementara ada orang lain melaksanakannya untuk melaksanakan jamaah. Suatu masa ada sahabat terduduk selesai melaksanakan sholat fardu, Nabi tanya, kamu mau sedekah tidak? Maka orang ini jawab, ya Rasul, saya mau sedekah. Kalau gitu kamu bangun, ikuti orang yang sholat itu tuh. Kamu menjadi jamaahnya. Saya sudah melaksanakannya ya Rasul. Barusan atau saya sudah selesai melaksanakannya. Sudah, kamu lakukan sholat itu. Kalau kamu ingin bersedekah, ikuti jamaahnya karena kamu akan mendapatkan nilai sedekah dari sholat yang kamu kerjakan. Nah, kalau gitu inilah mengulang sholat yang sudah sah dikerjakan, tapi untuk mendapatkan nilai pahala berjamaahnya. Berdasarkan dalil inilah banyak ulama yang menyimpulkannya boleh mengulang pelaksanaan sholat untuk mendapatkan pahala berjamaahnya meskipun sudah ditunaikan. Demikian jawabannya, berdasarkan kepada dalil tersebut, maka hukumnya boleh mengulang sholat fardu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala berjamaah. Demikian. Pertanyaan yang kedua, pemirsa, mari kita saksikan video berikut ini. Pertanyaan dari seorang jamaah yang masuk ke media redaksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan mengenai berkurban. Saya tahun ini ada niat untuk berkurban, tetapi tiba-tiba dana untuk berkurban digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Lalu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ketika melaksanakan ibadah itu, ada yang berupa niat, ada pula yang berupa pekerjaannya. Jadi ibadah itu dengan niat diwujudkan dengan perbuatan. Itulah sebuah ibadah. Nah, bisa jadi ibadah tersebut baru diniatkan tapi tidak bisa dilaksanakan.
Hal itu bisa jadi gitu. Dan kemungkinannya memang bisa terjadi. Nah, persoalannya ketika saat ini ada orang yang niat berkurban. Tapi dia batalkan, bukan persoalan niat berkurbannya yang dia batalkan. Tetapi bagaimana kalau dananya itu dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dibandingkan dia membeli seekor kambing atau seekor sapi yang disembelihkan, kemudian diberikan dagingnya kepada orang lain. Pemirsa, perlu kita pahami bahwa ibadah itu pasti punya nilai dan pasti punya tujuan. Kurban itu secara bahasa berasal dari kata qorib. Qorib itu artinya mendekatkan diri. Maka orang yang berkurban itu hakikatnya adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sehingga upaya dia mendekatkan diri kepada Tuhannya harus menyingkirkan berbagai macam persoalan-persoalan yang boleh jadi menghalangi dia dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan kita ini jauh dari Tuhan? Sementara ulama bilang, yang menyebabkan kita ini jauh dari Tuhan kan nafsu. Nafsu binatang yang merasuk dalam diri manusia. Kalau ada nafsu binatang yang merasuk pada diri manusia, inilah yang menyebabkan orang tersebut jauh dari Tuhan akhirnya. Nah, nafsu binatang itu apa? Serakah. Itu bagian dari nafsu serakah. Nafsu manusia yang buruk. Serakah, tidak tahu aturan. Bukankah itu nafsu binatang pula? Yang kalau serakah, tidak tahu malu, kemudian tidak taat hukum, itu ada dalam diri manusia, maka itulah yang akan menghalangi dekatnya manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Maka kalau gitu dimanifestasikanlah dalam ibadah kurban ini. Yang kita sembelih itu hewan. Tapi tujuannya adalah saya menyembelih nafsu binatang yang ada dalam diri saya. Kalau nafsu binatang ini ada dalam diri, saya jauh dari Tuhan. Lambangnya binatang ini. Jadi sebenarnya kurban itu binatang adalah lambangnya. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang itu sudah mampu menyembelih nafsu binatang-binatangnya, dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu binatangnya apa? Serakah. Kalau gitu bisa jadi hewan kurbannya ini disingkirkan binatangnya disebabkan faktor kepentingan tadi. Tapi niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ambil uangnya, tidak ingin serakah menikmati hartanya. Dia ingin bagi kepada orang lain. Bukankah itu namanya upaya membunuh sifat binatang? Ya. Nah, demikian pula dengan kurban. Kalau suatu masa boleh jadi ada kepentingan yang lain yang lebih diutamakan, nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan sampai ada ungkapan kemanusiaan lebih diunggulkan dibandingkan dengan keagamaan. Manusia ditinggikan dibandingkan dengan keagamaan. Kalau ada orang mau melaksanakan sholat sementara dia sakit. Sholatnya sebagai keagamaan, manusia yang melaksanakannya. Orang yang melaksanakan ini sakit. Kalau gitu, kamu tetap melaksanakan sholat. Manusianya ditinggikan. Sudah, jangan kamu diri, duduk saja karena dapat menyebabkan kamu sakit. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, bisa jadi dia batalkan ibadah puasanya. Kenapa? Dia sakit. Allah tidak suka kepada manusia yang ibadah, mengorbankan dan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau gitu bukankah kemanusiaan ditinggikan? Nah, sekarang ketika saya berkurban dengan menyembelih seekor kambing atau sapi, sementara saudara saya ini kekurangan, anaknya mau masuk sekolah, atau dia sakit, butuh biaya besar. Kalau gitu, saya batalkan kambingnya, saya batalkan sapinya, saya tetap niat berkurban, saya ambil tabungan, saya sembelih keserakahan saya ini, saya berikan bagiannya kepada dia. Bukankah itu mendapatkan hakikat berkurban? Karena kurban hakikatnya adalah menyembelih nafsu serakah yang ada dalam diri yang menyebabkan dia jauh dari Tuhan untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jawaban saya tentang orang yang melaksanakan kurban. Bahkan boleh jadi ditambahkan ada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji tapi mabrur. Disebabkan karena uang hajinya diberikan kepada orang yang sangat kesusahan dan kesulitan, tidak sanggup makan dan minum. Dia berikan. Dan disitulah kemabruran diperoleh tanpa harus melaksanakan ibadah haji. Orang yang haji belum tentu mendapatkan mabrur. Tapi orang yang tidak haji ini mendapatkan predikat mabrur disebabkan dia mengutamakan kepentingan manusia dibanding dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanusiaan lebih ditinggikan dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah. Demikian kesimpulan para ulama. Pemirsa yang saya hormati, kita akan masuk lagi pertanyaan yang ketiga. Saksikan video berikut ini dari seorang jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, Hari Raya Anak Yatim
Emang ada hari raya anak yatim Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pemirsa yang saya hormati, kalau sudah bicara tentang yatim, beberapa kali Quran mendiskusikan tentang persoalan yatim ini. Bahkan yang paling sering diungkap dalam setiap majelis atau ketika sholat dengan membaca surat Al-Ma'un. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah. Al-Quran tanya, Aro'aitalladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam Al-Quran itu ada dua model pertanyaan. Pertama, pertanyaan Allah yang diminta manusia untuk menjawabnya. Sementara pertanyaan yang kedua, pertanyaan Allah yang Allah tidak berkenan manusia untuk menjawabnya. Contoh yang pertama, Allah bertanya, diminta manusia untuk menjawab. Bukankah dalam Al-Quran ada pertanyaan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah menurutmu sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan? Atau dengan kata lain, apakah menurutmu sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan Allah. Dan Allah mempersilahkan manusia menjawabnya. Dan ketika Allah mempersilahkan manusia untuk menjawabnya, aman jawabannya karena semua dipastikan sama jawabannya. Kalau ada pertanyaan, menurutmu sama tidak orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Jawabannya 100 orang ditanya, 100 orang akan jawab yang sama. Boleh jadi pertanyaan tersebut atau kenyataan orang akan menjawab. Tidak, kalau ada pertanyaan, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak, jawabannya demikian. Atau ayat yang lain menyimpulkan, samakah menurutmu orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? 1000 orang ditanya, 1000 orang akan jawab yang sama. Tidak, artinya tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Itu pertanyaan Allah, ditanya, manusia silakan jawab, dan Allah membebaskan menjawab karena pasti jawabannya sama. Sementara ada pertanyaan Quran yang Allah tidak berkenan manusia menjawabnya. Allah langsung menjawabnya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan manusia menjawabnya, tidak sesuai dengan pertanyaan tersebut karena boleh jadi tidak pernah dialami oleh manusia. Contoh, Allah bertanya tentang kiamat. Al-Qari'ah. Kiamat. Al-Qari'ah. Wa ma'adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu tentang kiamat? Bukankah ketika Allah bertanya tentang kiamat, Allah tidak pernah memberikan kepada manusia kesempatan untuk menjawab? Karena dipastikan manusia tidak akan pernah sanggup menjawab tentang kiamat karena dia belum pernah mengalaminya. Semua pertanyaan demikian. Allah jawab al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Maka dijawablah kiamat itu tentang kiamat. Bagaimana terjadinya kiamat? Seperti apa kiamat? Tidak diberikan manusia kesempatan untuk menjawab karena manusia dipastikan belum mengetahui dan tidak akan pernah sanggup menjabarkannya. Nah, pertanyaan yang kedua ada dalam surat Al-Ma'un ini. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Pemirsa, kalau kita diberikan kesempatan untuk menjawab, jawabnya akan variatif atau boleh jadi berbeda. Dan boleh jadi kenyataannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada orang yang ditanya, tahukah Anda si berdusta agama? Orang akan bilang, orang yang nggak sholat, Pak. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia nggak puasa, Pak. Dalam ayat ini, orang yang mendustakan agama itu adalah boleh jadi orang yang sholatnya rajin. Boleh jadi si pendusta agama itu orang yang puasanya setiap saat. Jangankan fardu, sunnah pun dia kerjakan. Nah, si pendusta agama ini adalah orang yang rajin ibadah boleh jadi. Tetapi dalam kenyataannya, mereka itu adalah orang yang menghardik, menghina, mencaci maki, atau tidak peduli kepada orang-orang yatim. Nah, begitu pentingnya yatim itu. Sampai-sampai muncul ayat bicara tentang orang-orang yatim ini. Perlunya perhatian, perlunya perlindungan. Bahkan sebagian ulama menyimpulkan zakat tidak diberikan kepada yatim karena 8 kelompoknya tidak ada kata yatim. Kenapa zakat tidak diberikan kepada yatim? Karena kalau orang bayar zakat katanya, cukup atau tidak cukup, ya segitu yang saya bayar.
3,5 liter beras, saya sudah keluarkan zakat fitrah. Adapun kamu menerimanya cukup atau tidak cukup, bukan urusan saya. Sementara ada menyimpulkan demikian. Tapi kalau untuk anak yatim, saya harus menyiapkan berbagai macam upaya-upaya untuk memberikan kehidupan kepada yatim itu. Tidak cukup dengan dana zakat. Tidak cukup setahun sekali. Bukankah orang yatim ini adalah orang yang paling miskin sebenarnya? Orang miskin itu belum tentu miskin. Seringkali kita lihat ada seorang bapak dengan istrinya, dengan anaknya, dia naik gerobak, dia dorong sana. Secara kenyataan, dia miskin harta. Tapi bukankah mereka orang yang kaya? Disebabkan karena bapak bisa ketemu suami, bisa ketemu dengan istri, bisa berjumpa dengan anak. Bukankah itu kekayaan? Yang miskin adalah ketika orang tuanya tidak ada, ketika bapak ibunya meninggal dunia. Bukankah banyaknya harta yang dia miliki, tetapi miskin dalam hatinya. Dia butuh perlindungan. Maka disinilah Nabi Muhammad yang memang merasai sejak awal kehidupan orang yatim. Beliau orang yang berpengalaman terhadap kehidupan yatim secara lahir dan secara batin. Maka beliau seringkali berkumpul dengan orang-orang ataupun anak-anak yatim ini. Dan pernah beliau melaksanakannya pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya 10 Muharram itu lantas disebut oleh kita sebagai lebaran yatim. Betulkah lebaran yatim itu ada? Setahu saya agama ini hanya menyatakan lebaran itu 2. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Jadi tidak harus menambahkan lebaran yang ketiga, lebaran yatim. Lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha, lebaran yatim. Ini kan istilah yang seringkali digunakan oleh orang Indonesia membuat istilah. Biasalah, orang Indonesia ini paling gampang bikin istilah. Ngelihat masjid ada di pinggir pantai, dibikinlah namanya masjid terapung. Padahal bukankah dia tidak terapung. Masjid atasnya seng, kita sebutlah dia masjid seng. Atau pasar seng. Nah, di sini juga dengan yatim. Ketika ketemu, kemudian Nabi memberikan kegembiraan, kita menyebutnya lebaran yatim. Secara syariat, tidak ditemukan lebaran yatim itu. Nah, tetapi perintah agama tentang yatim tidak hanya sekedar 1 hari di tanggal 10 Muharram itu. Memang itu boleh jadi momentumnya. Itu boleh jadi pemicunya. Tetapi upaya kita terhadap anak yatim atau orang-orang yatim adalah mengupayakan memberikan kehangatan lahir batin kepada mereka sampai mereka merasakan ketenangan, dan kalaupun dia menjadi seorang anak merasa punya bapak yang memperhatikan atau menyayangi kehidupannya. Jadi lebaran yatim sebuah istilah yang dipakai di Indonesia. Secara syariat dia tidak ditemukan karena tidak perlu menambahkan lebaran ketiga dengan lebaran yatim ini. Tetapi perintah untuk mengurus anak yatim tidak hanya sekedar pada tanggal 10 bulan Muharram. Dia adalah orang yang membutuhkan kehangatan dan kasih sayang seumur hidupnya atau minimal ketika dia sampai dengan dewasa. Kehangatan seorang bapak atau kehangatan belai kasih ibu merupakan orang yang sangat didambakan oleh orang-orang yang kehilangan orang tua, bapak ataupun ibunya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang peduli terhadap kehidupan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Kalau kita peduli kepada mereka, maka Nabi menginformasikannya, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang peduli terhadap kehidupan orang yatim seperti ini nanti di surga. Ya, bagaikan jari tengah dengan jari telunjuk yang sulit untuk dipisahkan, dan kalaupun renggang tidak terlalu jauh kerenggangannya. Begitulah orang-orang dengan orang yang mempedulikan kehidupan anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa mempedulikan mereka, memberikan belas kasih kepada mereka sampai dengan mereka dewasa, dan kemudian memberikan bapak dalam pengertian tanda kutip untuk memberikan kehangatan dari kehilangan mereka semua. Pemirsa, pertanyaan yang keempat. Bagaimana hukum dalam Islam mengubur ari-ari atau tali pusat anak ketika dia lahir? Apakah itu bagian dari sunnah? Begitu. Pemirsa yang saya hormati, Nabi memerintahkan atau minimal menganjurkan. Kalau dibilang perintah boleh jadi wajib. Ini menganjurkan. Menganjurkan bahwa ada bagian tubuh manusia kalau sudah terlepas dari manusianya dianjurkan untuk dikuburkan. Bahkan sementara menyimpulkan kewajiban itu. Nah, ari-ari adalah bagian tubuh yang menjambung antara janin dengan orang tuanya, atau disebutlah dengan plasenta. Ketika si bayi keluar, maka terputuslah ari-ari tersebut, dipisahkan.
Maka Nabi pernah menyampaikan pesan untuk mengubur bagian tubuh yang sudah terlepas dari tubuh ketika hidup. Apa? Satu, kuku. Kalau kita gunting kuku, anjuran dan sunnah Nabi, kumpulkan potongan kuku, kuburkan kalau kita setelah menggunting kuku. Sepertinya kita jarang melakukan itu. Setelah menggunting kuku, kita sapu dan kita buang. Padahal Nabi menganjurkan kuku itu dikumpulkan, kemudian dikuburkan kalau sudah digunting. Kedua, ketika kita mencukur dan menggunting rambut, maka kalau sudah mencukur dan menggunting rambut, kuburkan. Begitu etikanya. Walaupun kalau tidak dikuburkan seperti kebanyakan di tukang cukur, tidak dosa. Cuma anjurannya kalau kita memotong rambut, kumpulkan, kubur. 2 sudah. Kemudian yang ketiga, yang lepas dari tubuh untuk dikuburkan, gigi. Nah, gigi ini kalau tanggal, Nabi menganjurkan kubur. Beda dengan perilaku kita. Seringkali gigi ketika tanggal, yang bawah dilempar ke atas, yang atas dilempar ke bawah. Itu kan budaya kita. Sementara bagaimana Nabi menganjurkan kalau ada gigi yang tanggal, kubur. Karena itu bagian tubuh yang lepas. Nah, ketiga bagian tubuh yang lepas itu adalah ari-ari. Maka ari-ari dianjurkan untuk dikubur. Jadi benar memang mengubur ari-ari itu, gitu. Memang sewajarnya untuk dikuburkan. Kalau tidak dikuburkan, dia akan menimbulkan kebusukan dan aroma yang tidak sedap dan pada akhirnya menyebarkan penyakit. Kalau gitu, anjuran Nabi ketika seorang wanita melahirkan, maka disuruhlah orang yang bisa menguburkan kubur. Nah, dikuburkan cukup sudah tanpa harus baca doa dan segala macamnya. Tidak ada ritual tertentu untuk menguburkan ari-ari atau plasenta ini. Tidak ada ritual. Sekedar menguburkan, sebagaimana kita menguburkan kuku, sebagaimana menguburkan tanggalan gigi. Ya, sudah dikuburkan. Cuma lantas masuklah ada beberapa budaya. Ya, ada yang menggunakan lilin ataupun lampu. Kalau menggunakan lilin dan lampu ini, tujuannya agar tidak dikorek binatang, Pak. Sebab binatang itu kan takut dengan cahaya atau dengan api. Silakan, boleh kalau memang itu dilakukan. Tapi kalau ada tujuan tertentu supaya ini, supaya itu yang tidak boleh. Agama Islam hanya memerintahkan kubur, selesai. Tapi kalau seandainya saya pasangkan lampu supaya tidak dikorek binatang, tidak dimakan binatang, bagus. Karena jangan sampai ada bagian tubuh manusia yang dimakan oleh makhluk lain ataupun binatang, anjing atau yang lainnya. Sampai tulang belulang, Nabi bilang, kalau kamu ketemu tulang manusia, segera ambil, kuburkan. Jangan sampai dibawa-bawa anjing. Bukankah begitulah manusia itu dihormatinya? Begitu lepas, dikuburkan. Begitulah cara mengubur ari-ari. Kuburkan sudah. Kalau pakai lilin ataupun kalau menggunakan lampu, kalau tidak ada niat tertentu atau hanya sekedar jangan sampai dibongkar oleh binatang, silakan. Tapi kalau ada niat yang lain selain itu yang tidak dibenarkan. Menaburkan bunganya, menaruh ini itu yang sifatnya lebih mengarah kepada kemubaziran, itu bukan kaidah agama. Sehingga ada budaya tertentu yang harus pakai ini, harus pakai itu, harus saji ini, harus saji itu. Itu yang mubazir. Menguburkannya syariat Islam, tetapi embel-embelnya yang menyebabkan kemubaziran bukan syariat Islam. Jadi anjuran Nabi, kuburkan plasenta itu, jangan sampai menebarkan aroma busuk dan menebarkan penyakit. Kubur sudah tanpa ada ritual. Kalaupun menguburnya dengan cara memagari, jangan sampai binatang buas memakannya. Itu bagian dari menyelamatkan ari-ari sebagai kehormatan bagi manusianya. Nah, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Dan jawaban-jawaban tersebut saya kumpulkan dari pandangan-pandangan para ulama. Dan kalau sudah disebutkan pandangan-pandangan ulama, ulama jamak dari kata alim. Artinya dia bukan sendiri. Banyak orang yang ahli untuk menyampaikannya. Dan boleh jadi pandangan ulama A berbeda dengan pandangan ulama B. Kita bukan tempatnya untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sebab dalam beragama itu adalah mencari upaya untuk sesuai dengan kaidah agama tanpa menyalahkan pandangan orang lain. Nah, disitulah kita beragama. Siapa yang mencari ilmu hanya sekedar untuk menganggap dirinya hebat dan menjatuhkan orang lain, celakalah orang yang cari ilmu itu. Sehingga kumpulan-kumpulan para ulama wajib untuk dihormati walaupun boleh jadi berbeda pandangan dengan kita. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari ilmu dengan tujuan menggapai ridha Allah,
meninggikan harkat dan martabat manusia yang tinggi disebabkan karena keilmuan. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu, berjumpa dan meraih syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Ya Allah, kami memohon kepadamu, terangilah hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menggapai hajat yang kami inginkan. Mudahkanlah kami untuk mendapat ridho-Mu di dunia sampai dengan di akhirat kelak nanti. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.